Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata
dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut adalah seputar kegiatan di GBI Algo Church. Ibadah Raya akan diadakan secara online melalui YouTube Algo Church setiap hari Minggu. Perjamuan kudus akan diadakan setiap minggu ketiga. Kami juga memiliki mesbah pagi, diadakan secara online setiap hari Selasa hingga Sabtu pukul 5.40 pagi hingga 7 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah tengah minggu secara online setiap minggu ketiga pukul 7 hingga 9 malam. Bagi saudara-saudari yang rindu menabur, dapat melakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara. Mari kita bersama-sama berkatakan Mazmur 91. Demikian info mengenai kegiatan GBI Algo Church. Selama beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Saya percaya kebaikan Tuhan terus menyertai setiap kita. Yang mengalami kebaikan Tuhan, tepuk tangan panjang, katakan haleluya. Sebab betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan.
Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sebab Tuhan sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama katakan, betapa baiknya Engkau. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Setiap kita merasakan mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Lagi sama-sama katakan, betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari jemaat Tuhan katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Angkat suaramu katakan Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah, kita katakan haleluya. Hosana bagi Raja. Tepuk tangan panjang sekali lagi bagi dia, katakan haleluya. Kami orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan yang kami percaya hadirat-Mu ada di tengah kami. Engkau kebenaran, Engkau kekuatan yang memerdekakan hidup kami. Thank you Lord. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, oh. Kalau ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari angkat suaramu, katakan di hadapan Tuhan, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari biar jemaat saja angkat kedua tanganmu, katakan, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Oh Tuhan, tak ada yang dapat menjauhkanku dari cinta-Mu, dari kasih-Mu. Oh Yesus Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang menjagaku, sebab Engkau Tuhan yang memeliharaku, sebab Engkau Bapa yang mengasihiku, sebab Engkau Allah yang selalu ada bagiku. Aku datang menyembah, oh, aku datang memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau segalanya bagiku. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari cinta-Mu. Sebab itu angkat kedua tanganmu, datang sembah Dia. Lord, haleluya, haleluya. Kami mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya bagiku. Mari katakan dari hatimu.
Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Yes, Lord. Ku angkat suara memuji-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya, oh, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Tangan terangkat tanda kami menyerah sungguh kepada Tuhan. Nyanyian, ucapan syukur, pujian lewat mulut kami. Biar hanya nama-Mu yang disenangkan. Dan yang kami percaya Engkau Tuhan menikmati setiap penyembahan kami. Bapa, kami berdoa untuk firman-Mu, urapi hamba-Mu. Kau taruh pesan-Mu yang kuat buat hamba-Mu. Buat setiap jemaat Tuhan. Dan aku percaya hari ini yang lemah jadi kuat. Yang miskin diperkaya dengan berkat-berkat rohani. Bahkan kami yang sakit kami terima kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Aku percaya firman-Mu berkuasa membebaskan hidup kami. Demi nama Yesus aku berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat El Glow Church yang saya kasihi. Tak terasa kita sudah di awal Oktober di tahun 2021. Ya, saya rasakan bahwa waktu begitu cepat sekali berlalu. Saya rasakan bahwa Tuhan sedang membawa kita, yaitu gerejanya, masuk ke next level atau level berikutnya dalam satu gerakan roh Allah itu sendiri dari waktu ke waktu. Roh Allah itu bersifat dinamis, saudara, bukan statis. Dia terus bergerak. Walaupun secara jasmani kita semakin tua, tapi spirit kita di dalam Tuhan, di dalam roh Tuhan harus semakin menyala-nyala dan tidak semakin redup, saudara. Hari ini Tuhan memberikan satu tema yang luar biasa bagi saya, yaitu apa? Mengikuti kegerakan daripada roh Allah. Mungkin ada pertanyaan, siapa yang dapat mengikuti kegerakan roh Allah? Orang percaya yang memiliki ketulusan, ketaatan, dan kesetiaan, itu yang akan mengalami kegerakan roh Allah di dalam hidupnya. Katakan amin. Orang percaya yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan pasti akan mengalami yang namanya kegerakan roh Allah dalam hidupnya. Hidup kita adalah momentum bagi kebangunan rohani kita yang harus terjadi setiap saat. Katakan amin. Kapan kita mengalami kegerakan roh Tuhan? Waktu untuk mengalami kegerakan roh Allah harus dialami sekarang. Selagi kita masih diberi kesempatan hidup di dalam dunia ini. Jadi saudaraku, waktu-waktu ini jangan sampai kita lewati begitu saja, sehingga hidup kita yang sementara ini menjadi sia-sia, saudara. Saya percaya setiap kita,
Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang luar biasa, saudara. Oleh sebab itu, penting untuk kita bisa mampu menangkap apa itu rancangan Tuhan bagi hidup kita. Saya percaya berjuang bersama Tuhan untuk mengalami terobosan dalam hidup kita dan mengalami ledakan dalam segala aspek kehidupan kita akan terjadi bila mana kita bisa menangkap kegerakan Roh Allah ini dalam hidup kita. Mungkin pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa seirama dengan gerakan Roh Allah? Saudara, Kolose 2 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Artinya saudara, kita harus berpegang erat dan melekat kepada kepala, sehingga siap menerima kegerakan pertumbuhan secara seirama dengan Tuhan. Katakan amin. Kepala kita adalah Kristus. Pada saat kita mengakui Kristus sebagai kepala kita, maka kita harus pegang erat-erat dengan teguh, tidak goyah. Kalau kita perhatikan saudara, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, tidak ada satupun yang tidak mengalami proses pemurnian oleh Tuhan. Karena proses pemurnian, kita semua membuktikan bahwa Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita dan menyertai kita. Sehingga pemurnian terjadi adalah kehendak Allah. Orang yang bisa melewati proses pemurnian adalah orang yang berkualitas di hadapan Allah. Dan pasti mengalami pertumbuhan ilahi yang dahsyat. Mengikuti kegerakan Roh Allah harus kita alami selama hidup kita. Daud dari masa mudanya sampai dia menjadi raja bangsa Israel, bahkan sampai usia lanjut, terus mengikuti kegerakan daripada Roh Allah. Yusuf juga dari masa mudanya sampai dia menjadi Perdana Menteri Mesir, selalu mengikuti kegerakan daripada Roh Allah. Begitupun juga Musa, saudara. Sejak lahir dan ditaruh di sungai Nil, sampai dia keluar membawa bangsa Israel dari Mesir, memimpin bangsa Israel di padang gurun menuju tanah perjanjian, mengalami yang namanya gerakan Roh Allah. Abraham setelah dipanggil Tuhan, dia mengikuti gerakan Roh Allah. Sampai di usia yang tua, di usia yang 100, Abraham masih memiliki anak. Itu semua karena gerakan Roh Allah. Jadi saudara, mengikuti kegerakan Roh Allah adalah sesuatu yang harus dialami setiap kita orang-orang percaya. Katakan amin. Kalau kita tidak merasakan gerakan Roh Allah dalam hidup kita, maka perlu kita waspadai, saudara. Apakah daging telah menguasai hidup kita secara menyeluruh, sehingga Roh Allah tidak bergerak sama sekali dalam hidup saudara, dan saudara tidak hidup di dalam Roh. Dan keinginan daging begitu kuat menguasai hidup saudara, sehingga membawa kepada kebinasaan. Saudara, kalau Roh Allah bergerak dalam hidup kita, maka seharusnya Roh Allah yang ada di depan kita, dia memimpin kita, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang baik terus berdampak di dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat di dalam Filipi 1 ayat 6. Dikatakan demikian firman Tuhan.
Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Jadi saudara, pekerjaan baik dalam gerakan Roh Allah akan terus terjadi bagi orang-orang kudusnya sampai Yesus datang kembali ke dunia ini. Katakan amin. Saudara, jangan memilih kehidupan di luar Kristus. Karena kehidupan di luar Kristus tidak ada satupun kebaikan yang sanggup kita kerjakan. Katakan amin. Memang adalah tidak mudah memahami dan mengerti jalan-jalan Tuhan itu. Di dalam Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan, sebab perancanganku bukanlah rancanganmu, jalan-jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi saudara, memang terlalu jauh, terlalu agung, terlalu besar jalan-jalan Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlalu besar saudara. Karena itu kita tidak mampu memahami jalan Tuhan. Bahkan seringkali kita memaksa Tuhan untuk mengikuti jalan kita, rancangan kita, dan kehendak kita. Dan kita sendiri tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Jadi saudaraku, karena apa saudara? Jalan Tuhan itu memang sulit untuk dimengerti dan serasa tidak masuk akal. Orang yang hanya fokus kepada hal-hal duniawi tidak akan pernah mungkin mengerti gerakan daripada Roh Allah ini sendiri. Oleh sebab itu, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memiliki telinga seorang murid, untuk mau belajar bersama Tuhan, agar hati kita diberikan kelembutan dan kita mau mendengar suara Tuhan. Orang yang hanya fokus kepada hal-hal duniawi tidak mungkin mampu menangkap gerakan Roh Allah. Dan seperti bangsa Israel, mereka selalu kecewa dan selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 106 ayat 7, demikian firman Tuhan, nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Tebrau. Sekalipun mereka telah mengecap perbuatan Tuhan yang ajaib, mereka belum juga mengerti gerakan Roh Allah dalam hidup mereka. Tuhan berkata di dalam Mazmur 95 ayat 10, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Saudara, kalau kita tidak mengerti kehendak dan rancangan Tuhan, maka kita akan tersesat. Kalau kita tidak mengenali jalan-jalan Tuhan, maka kita tidak akan pernah memiliki pengalaman iman berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan memahami jalan Tuhan, kita juga akan semakin mengenal pribadinya. Kita semakin mengenal kehendaknya. Di dalam Yesaya 43 ayat 19, demikian firman Tuhan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Wow. Jadi saudaraku, Tuhan punya cara yang berbeda dalam kehendaknya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Walaupun terkadang jalan-jalan Tuhan terasa berat saudara untuk kita ikuti.
Tetapi ada sesuatu rencana indah yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Dan itu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Katakan amin. Saya yakin saat kita semua dapat menangkap gerakan Roh Allah, maka Roh itu bekerja secara luar biasa, saudara. Yang kedua, kita juga harus menangkap, menikmati momentum Roh Allah. Apa itu momentum Roh Allah? Suatu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengalami gerakan yang besar, saudara. Saya ulangin kepada saudara semua. Momentum Roh Allah adalah suatu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengalami kegerakan yang besar. Katakan amin. Saya punya keyakinan yang sangat besar. Saat kita terus taat dan setia, kita semua akan mengalami kegerakan Roh Allah. Yang nantinya kita akan dibuat terheran-heran dengan apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Baik saat ini, saat yang maupun saat-saat yang akan datang. Kita bisa melihat apa yang terjadi 5 tahun terakhir. Apakah itu sudah cukup dahsyat buat kita? Saya beritahu, ke depan Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang lebih lagi itu. Saya katakan kepada saudara, kalau kita setia, kita taat, maka Tuhan akan mengerjakan yang lebih lagi. Lebih lagi. Katakan amin. Artinya Tuhan akan membawa kita mengalami kegerakan yang sangat dahsyat yang belum pernah kita alami sebelumnya. Gerakan Roh Allah yang membuat gereja bertumbuh. Bukan pertumbuhan yang dihasilkan oleh manusia. Sebab hanya Allah yang mampu memberikan pertumbuhan dan memberikan karunia roh di dalam kehidupan gerejanya, saudara. Yaitu kita semua. Saudara, kita harus mengenali gerakan Roh Allah yang terjadi dalam hidup kita semua. Kita harus mampu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Mengerti kegerakan Roh Allah ini membutuhkan kesabaran, saudara. Membutuhkan iman. Membutuhkan ketaatan. Dan membutuhkan kesetiaan yang terus-menerus. Tidak bisa hanya sesaat, tapi terus-menerus kita harus kerjakan. Dengan mengenal gerakan Roh Allah ini, maka gereja akan mengalami kebangunan rohani, kesehatan, dan ledakan pertumbuhan gereja. Dan pertumbuhan secara ilahi akan kita terima dari Tuhan. Katakan amin. Saudara, kita harus menangkap gerakan Roh Allah dalam hidup kita. Karena pada saat kita bisa menangkap gerakan Roh Allah, maka pertumbuhan ilahi akan terjadi dalam hidup saudara. Yeremia 17 ayat 7 mengingatkan kepada kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Katakan amin. Bahkan di ayat yang ke-8 mengatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita seperti pohon yang ditanam di tepian air. Kita akan terus bersemangat, saudara. Roh kita, spirit kita akan terus bernyala-nyala. Bahkan kita terus menghasilkan buah-buah. Kita akan menghasilkan kebaikan demi kebaikan. Dan yang ketiga, saudara, kita harus menyelesaikan pekerjaan sampai akhirnya, yaitu finishing well. Galatia ayat 3 mengatakan, adakah kamu sebodoh itu
kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara, hanya orang yang bodoh yang tidak mampu bertahan di dalam iman. Kita melihat sudah terlalu banyak yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Bahkan Dia juga sudah mati untuk kita. Oleh sebab itu janganlah menjadi bodoh untuk melepaskan iman percaya kita kepada Kristus. Kembali kepada dunia, saudara. Kembali kepada dunia berarti kompromi dengan dosa dan tidak lagi hidup di dalam kekudusan. Yang Tuhan kehendaki adalah kita tetap bertahan di dalam segala situasi. Baik di dalam kelimpahan, baik di dalam kekurangan, baik di dalam suka, baik di dalam duka. Sampai akhir hidup kita. Sebab apa yang kita akan peroleh kelak, yaitu kekekalan, tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan di dunia ini. Roma 8 ayat 18 mengatakan, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Wow. Jadi terlalu mahal, terlalu besar. Apa yang sudah kita terima dari Tuhan saat ini, jangan pernah kita lepaskan. Kita boleh mengalami segala sesuatu di dunia ini. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi saudaraku, jangan pernah tinggalkan iman kita kepada Kristus. Kita harus tetap mengakhirinya di dalam roh. Karena apa, saudara? Ibrani 6 ayat 4-6 mengatakan, mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi mereka, dan menghinanya di muka umum. Jadi saudaraku, kita harus bertahan, saudara. Kita harus berjuang. Hidup adalah pertandingan. Adalah lebih baik jika seorang tidak pernah mengenal kebenaran sama sekali, daripada sudah mengenal kebenaran tetapi berbalik lagi kepada dunia. Karena orang yang demikian keadaannya akan lebih buruk dari keadaan sebelumnya. Tidak saja lebih buruk, namun ia telah melakukan penghinaan besar terhadap pengorbanan Kristus di atas Kalvari demi menebus dosa-dosa kita semua. Mari sama-sama kita gunakan waktu-waktu yang ada untuk mengerti kehendak Allah, menangkap gerakan Roh Allah dalam hidup kita, alami momentum Roh Allah di dalam hidup ini. Dan yang terakhir, selesaikan pertandingan di dalam roh. Dan saya percaya kita semua akan sampai pada garis akhir di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, saya dorong saudara untuk masuk di dalam momentum roh di dalam kehidupan kita ini. Saya mendorong saudara setiap hari untuk taat dan setia, intim dengan Tuhan. Dan mari kita lebih lagi dengan Tuhan. Jadi saudaraku, jangan hanya jadi jemaat, jangan hanya jadi penonton, jangan hanya jadi simpatisan. Anda mengalami kerugian besar. Masuklah dalam gerakan Allah ini. Ikut terlibat di dalam melayani, berjuang bersama Tuhan, menabur, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Maka pengurapan Allah terjadi dalam hidup saudara dan saya, mengalir terus di dalam kehidupan kita. Momentum-momentum yang luar biasa. Tuhan akan memberikan ledakan-ledakan roh yang luar biasa. Kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan berlimpah-limpah, luar biasa di dalam pekerjaan di saudara, di dalam usaha saudara, di
di dalam keluarga, di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, terima kasih hari ini kami sudah diajar, sudah diingatkan Tuhan untuk mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu bahwa kegerakan Roh Allah harus terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau memiliki rancangan dan kehendak yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kami juga harus mampu menangkap momentum Roh Allah untuk memberikan satu ledakan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami semua. Kami percaya juga Tuhan, kami akan mengakhiri pertandingan ini dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah berhenti bicara. Hamba sudah berhenti bicara, tetapi firman-Mu akan terus tinggal di dalam hati kami. Dan terus bekerja menghasilkan buah-buah. Berkati setiap jemaat yang menyaksikan acara ini. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami keterikatan dilepaskan, yang mengalami beban dibebaskan. Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha. Tuhan memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom bagi Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Berikut adalah seputar kegiatan seminggu ke depan. Ibadah online service pada hari Minggu 10 Oktober 2021 akan dilayani oleh Bapak Pastor Timothy Satya. Kami mengajak saudara-saudari yang mau mendalami Alkitab dapat mengikuti Bible Study, Sharing and Listen melalui aplikasi Zoom setiap hari Senin pukul 8 malam sampai jam 10 malam. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti Menara Doa setiap hari Minggu pukul 6 sore hingga 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi saudara-saudari yang rindu untuk didoakan, dapat mengirimkan permohonan doa melalui via WhatsApp di 081 611 94227. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, kami terus berdoa untuk presiden, wakil presiden kami Tuhan. Berikan hikmat buat mereka Tuhan. Visi misi yang dari-Mu Bapa di dalam memberikan Tuhan pengelolaan negara ini, sehingga kesejahteraan, kemakmuran, kelimpahan Tuhan curahkan Bapa. Kesejahteraan ekonomi Tuhan, keamanan Bapa. Demikian juga para menterinya Tuhan, bekerja sama Tuhan, membangun negeri ini Tuhan Yesus, memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami doa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan. Engkau berkati dia dengan urapan Tuhan Yesus. Dan juga Bapa, Engkau senantiasa Tuhan memberkati dalam setiap pelayanannya Bapa. Dan setiap jemaat-jemaat Bapa yang mendengarkan Tuhan Yesus, biarlah bertumbuh iman kami Tuhan Yesus di dalam Engkau Bapa. Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan buat setiap hal yang Kau berikan atas kami Tuhan. Dan Tuhan, kami doa buat gereja-Mu Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mengizinkan Tuhan untuk gereja-Mu dibuka secara offline Tuhan Yesus, sehingga kami bisa beribadah di dalamnya. Baik hamba-hamba Tuhan, baik para jemaat, baik kami semua Tuhan boleh ibadah secara offline Bapa. Di dalam nama Yesus, waktu yang terbaik Tuhan akan berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus Tuhan, dan kami akan siap menerima berkat dari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah ini. Dan kita mau terima berkat daripada Tuhan untuk sepanjang minggu ini. Dan biar Tuhan menyertai kita semua. Mari angkat tangan dan arahkan hatimu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Diberkati semua lumbung-lumbungmu, diberkati semua pekerjaanmu, diberkati semua usahamu, diberkati semua pelayananmu, dan apapun yang kau kerjakan, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin. Angkat dua tangan kita sama-sama di depan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi angkat dua tangan sama-sama katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin.